Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RRI. Bagaimana kabar Anda dimanapun Anda berada? Saya Haris Ansor, kembali hadir untuk podcast RRI di kesempatan siang hari ini pendengar dan juga Sobat RRI. Kali ini saya tidak sendiri. Mungkin sudah kelihatan ada yang satu ganteng. Saya merasa apa ya? Tersaingi kan? Allah itu jelas-jelas fitnah kalau saya ganteng ya. Dan juga ibunya yang cantik. Kalau bicara mengenai soal hubungan anak dan ibu, kita bilangnya apa ya? Itu menjadi sesuatu hal yang sering menjadi daya tarik bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya dengan segala macam cara, yang pasti hal yang terbaik agar anak tumbuh kembangnya menjadi sempurna. Itu harapan semua rata-rata ibu yang ada di dunia ya, bagaimanapun caranya. Tapi kita bukan bicara mengenai hubungan antara ibu dan anak dalam hal apa ya, dalam hal pemenuhan secara ekonomi, secara pendidikan. Tapi ada satu hal yang bisa kita katakan, sesuatu hal yang sebenarnya adalah aksi yang sudah terjadi, bisa dikatakan sama usianya dengan manusia itu sendiri. Perundungan, pembulian, kekerasan, itu yang menjadi topik kita. Bagaimana seorang ibu mengajarkan atau juga ingin membesarkan anaknya sebagai sesuatu, sebagai seseorang yang bisa kita katakan anti bullying. Nah, itu biasa disebut bullying atau perundungan. Bersama saya ada Sanrio. Halo. Gimana kabar Sanrio? Baik. Sehat ya? Ya sehat. Nggak sendiri, ada mamanya. Ini mirip, cantik ya. Ternyata memang kalau itu tidak mengkhianati hasil gitu. Santrinya ganteng, ibunya cantik. Jadi memang kalau dilihat dengan kondisi sekarang ibu ya, hal-hal seperti ini memang secara penampilan memang harus menjadi yang utama bagi seorang ibu dan juga terutama untuk Sanrio ya. Sanrio dipanggil siapa saat? Sanrio ada 3 nama saya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Chinese. Mau dipakai mana? Bahasa Indonesia, Chinese, atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia dulu deh. Oh, bahasa Indonesia Rio. Rio. Kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggris Sanrio. Oh, kalau bahasa Chinese? Mai Chin-sen. Woi, saya juga punya itu ya. Tuan Wijaya. Tuan Chandra, Resti itu. Apa kabarnya? Saya panggil Mbak aja ya. Iya, panggil Cece. Oh, Cece gimana kabar, Ce? Baik. Cece nama lengkapnya siapa, Ce? Enggak akrab, Cik Afung. Cik Afung. Tapi biasa dipanggil? Afung. Tetap Cik Afung ya gitu ya. Cik Afung dan juga Sanrio, atau biasa dipanggil Rio, atau tadi? Mai Chin-sen. Mai Chin-sen. Iya, Mai Chin-sen. Panggil Rio aja lah. Rio aja deh. Mai Chin-sen terlalu susah. Gitu. Oke, jadi kita kan siang hari ini kita bukan bicara tentang bagaimana Cece membesarkan Sanrio secara pendidikan, secara tadi penampilan, secara kebutuhan apa yang Sanrio inginkan, tapi juga bukan dimanjakan ya, Ce ya. Kita lebih saya yakin Cece sendiri bagaimana anaknya ingin tumbuh kembang seperti anak-anak yang berprestasi lainnya, saya yakin itu. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita sering lupa, kalau di luar sana tanpa pengawasan ada yang namanya perundungan gitu. Iya, betul. Nah itu. Jadi Sobat RRI, kenapa kami ajak Ciafung sama Rio? Karena Rio sendiri adalah duta anak Sumsel. Oh, duta anak Sumsel. Ya. Runner up 3. Itu duta Sumsel itu ngapain aja, Rio? Duta anak Sumsel itu kita seperti acara-acara gitu, lomba gitu. Dari
dari Palembang, orang-orangnya dari Palembang. Ya lomba itu untuk memilih ya seorang duta anak lah Iya. yang Duta bisa membawakan anti perundungan. Salah satunya itu. Ya, Tapi memang bukan hanya soal perundungan aja ya, Ciafung nggak ya. hanya itu, nggak hanya itulah. Ya, setidaknya seorang anak itu harus bagaimana, jadi dia bisa menjadi contoh ya. Oh ya, Contoh silakan di anak-anak yang lain. dulu, Rio. Oh, iya. Nggak Kita boleh, santai manis. aja. Saya lagi diet. Oh ya lagi diet. Ini harus gitu ya? Iya. Untuk soal-soal makanan juga harus ditekanin gitu ya, Ciafung ya? Karena dia kemarin pulang liburan jadi agak gemuk. Iya, agak gemuk. Gitu ya. Kayaknya ada deh 2, 3 atau 4 kilo. Usia Rio berapa sekarang? Usia saya sekarang 11 tahun. 11 tahun loh. Iya. 11 tahun saya masih main-main di gor, di paret, ya udah mikirin ini segala macam luar biasa ya. Oke, sedikit sebelum kita lanjut ke perundungan ini ya, Ciafung ya. Kalau Ciafung sendiri dalam mendidik San Rio itu gimana, Ciafung? Kalau di rumah yang pasti nggak diajarkan tentang kekerasan. Pasti ya. Ya, cuman kadang-kadang namanya anak-anak ya di sekolah kadang ada aja dia lagi main sama temennya, jadi kelas gitu kan. Tapi sejauh ini sih anak-anak cukup dikasih tahu. Kalau saya sih selalu ajarin jangan memulai duluan. Iya, iya. Kalau ada temen yang yang dikatain atau dibully lah setidaknya ya, kita anak saya kalau bisa nasihatin jangan kayak gitu, kita kan teman masih kecil juga kan, main ya main sama-sama happy. Kalau misalnya ada yang sampai ngatain sampai kurang baik, laporin aja ke guru. Saya selalu kasih tahu kayak gitu ke anak-anak. Itu selalu ditekankan terus ya, ya, jangan berlebihan dalam bermain. Ya, namanya anak-anak kadang kan terlalu aktif, betul. Dan kreatif ya, pasti ada aja lah. Ada aja kesenggol dikit, ada yang ngambek. Atau biasa rebutan mainan gitu Rebutan kan. mainan. Kalau anak saya sih jarang ya rebutan mainan. Mungkin lebih ke suka ngata-ngatain. Oh gitu. Biasanya di sekolah tuh suka ngata-ngatain ya. Mungkin bukan ngatain yang jelek atau gimana, enggak. Mungkin ngeledek aja lah gitu kan. Ledek-ledekan kayak gitu. Lucu-lucuan gitu ya. Lucu-lucuan ledek-ledekan. Kadang ada yang nggak suka kan, emosi. Jadi berantem. Ya kalau udah berantem ya kita dua-duanya ya dikasih tahu. Biasanya sih dari pihak sekolah dua-duanya dikasih tahu. Oh gitu. Terus nanti sampein ke orang tuanya juga. Nanti orang tuanya nasihatin anak masing-masing lah ya. Rio sendiri bisa kepilih jadi duta itu ada ceritanya nggak? Cerita maksudnya gimana? Dari awal bisa kepilih ikut duta, apakah pengennya Rio sendiri atau ada dorongan dari saya pengen mama? terus teman mama saya ada nasihat saya, kayaknya saya bisa menang karena saya ganteng. Sama gitu ya. Terus suka ngomong, gitu, suka ngomong sama orang-orang. Saya lihat dari anak-anak saya kan, anak saya 4 loh. Itu bukan dari dorongan Cece ya? Itu Rio sendiri yang bilang ya? Pertama tuh saya tanya dia, kamu mau nggak ikut kayak gini? Pertama dia nggak mau. Gitu. Saya bilang kan temen kamu udah ikut kan. Ya sudah, dibilang mau lah. Nah, pas ikut tuh kan ada karantinanya. Ternyata dia seneng. Banyak temennya banyak kan. Dari sekolah mana aja ada gitu. Padahal awalnya khawatir ya, benda betah atau gimana ya? Awalnya saya takut dia nggak mau ya. Soalnya kan karantina tuh disuruh latihan nari segala. Biasanya anak kan ada yang nggak suka kayak gitu. Ternyata pas sampai sana dia suka, malah dia kepala geng. Terus selama karantina gimana, diajarin apa aja? Diajarin nanti kita speech gitu, ngomongnya gimana. Diajarin dance nanti buat duta anaknya dance-nya gimana gitu. Berapa lama itu? Kalau itu biasanya siang sampai sore. Seminggu lah. Seminggu ya. Seminggu. Sibuk ya seminggu. Berapa banyak orang di sana kemarin saat Rio? Banyak, kalau nggak salah ada 40-an ya. 40 orang. 40 lebih kayaknya. Iya. Ya tapi memang basicnya Rio memang percaya dirinya bagus ya, Cia. Iya. Pede, harus pede. Harus pede ya tuh ya. Dia tuh orangnya enak lah, maksudnya dia nggak hanya ngobrol sama anak-anak seusia dia, kayak sama yang orang tua aja bisa gitu. Jadi dari situlah saya pikir biar dia tuh tambah pengalaman dan tambah wawasan kan. Kalau ikut-ikut kayak gini kan setidaknya ada sesuatu yang dia nggak tahu jadi tahu. Iya, iya. Itu kalau Rio sendiri ada adiknya atau only child? Saya sekarang ada adik. Oh, ada adiknya kakak, gitu, ada kakak. Adiknya 1, adiknya ada 2. 2 cowok, 2 cewek. Dua cewek, 2 cowok, dan semuanya harus bagaimana untuk pendidikan dan juga perhatian juga harus sama ya. Iya, semua sama. Ya adil sih, sebenarnya sama anak-anak semua adil. Cuma memang mungkin Rio agak lebih aktif gitu dibanding yang lain gitu ya. Dia lebih banyak ngomong dibanding kokonya. Oh gitu. Soalnya kokonya suruh ikut juga, dia nggak mau. Anaknya lebih
pendiam ya. Kalem gitu. Lebih kalem, lebih ke akademis lah. Dia lebih suka yang ke sekolah belajar. Oh, kalau Rio sendiri di sekolah itu pergaulannya gimana, Rio? Pergaulan baik. Saya kan pede, jadi saya berani kalau ada anak baru saya suka nyapa, bilang halo gitu. Nama kamu siapa, umur berapa? Diajak kenalan ya gitu ya? Iya. Dia tuh ramah lah. Kayaknya semua guru disapa, kalau ketemu sapa. Kita sama deh Rio kayaknya. Oke, baik. Sobat RRI, kita masih berlanjut obrolan kita. Kalau tadi bagaimana awal-awalnya lah sedikit ya. Masih sedikit pemanasan, nanti baru kita akan lihat bagaimana seorang Cece Apung untuk anak-anaknya, terutama juga termasuk untuk Rio, Sanrio, pendidikan bagaimana menjadi karakter seperti sekarang ini dan juga terhadap pergaulannya. Kita lanjut lagi selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda Sobat RRI, podcast RRI, kita bicara mengenai apa ya, kalau kemarin sama Mbak Nova itu judulnya apa ya? Generasi anti perundungan gitu. Itu yang betul perundungan atau perundungan tuh? Perundungan ya. Perundungan yang betul ya. Atau biasa juga kalau bahasa kerennya itu bullying. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menjadi bisa dibilang menjadi hal yang tidak berhenti makin kesini, yang namanya perundungan makin terbuka jelas informasinya ya. Apalagi sekarang perundungan juga bukan hal yang bisa ditutupin lagi kayak dulu. Anak-anak dari segala macam usia, yang namanya perundungan agak sulit untuk lepas ya. Dan juga Sobat RRI, podcast kali ini kami siarkan dari Pempek Hani nih, yang berlokasi di Jakabaring. Kita juga masih ada yang mau ditunggu ini, Ceh. Apa? Ada deh. Kita masih ada yang mau ditunggu nih. Pempeknya. Ada bintang tamu nanti satu lagi nih. Oh, datang. Oke, kita lanjut lagi. Rio tahu perundungan? Tahu perundungan, bullying, right? Iya. Itu pada saat latihan di karantina diajarin perundungan? Diajarin perundungan, ya. Memang fokusnya pada itu perundungan ya? Iya. Kalau sebagai duta anak kan kita harus jangan perundungan gitu, kita jangan bullying orang-orang, jangan ejekin. Tapi sebelum diajarin itu, Rio udah tahu perundungan ya? Iya, perundungan udah tahu ya. Taunya dari mana? Taunya dari internet. Saya lihat itu waktu itu ada banyak kasus tentang perundungan. Salah satunya itu seperti cyberbullying dan lewat internet. Diejek-ejekin, ditaruh di komen gitu. Bisa di semua aplikasi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Kalau Rio sendiri aktif juga di media sosial ya, semua ya? Aktif di Instagram. TikTok, IG ya, gitu. Jadi kalau Rio, makasih banyak Mbak. Makasih. Kita masih nunggu satu tamu lagi mau datang gitu ya? Satu tamu lagi siapa? Ada deh katanya. Oke, jadi kalau Rio sendiri untuk bermedia sosial, ini terlepas dari arahan mama ya. Rio sendiri gimana kalau bermedia sosial? Maksudnya? Melihat adanya perundungan segala macam, kadang-kadang ikut komentar nggak? Ikut komentar enggak sih? Enggak ya. Karena itu kebanyakan komentarnya itu hujatan. Iya. Biasanya yang nggak bisa gini itu jangan sok-sokan bisa gitu, nanti diejekin. Itu mama tahu. Kegiatan-kegiatan bermedia sosial Rio, terus kegiatan pergaulan Rio mama tahu. Iya. Tahu. Kalau media sosial masih saya yang pegang. Iya. Jadi biasa kan dia kan punya Instagram juga kan. Nah kalau untuk Instagram anak-anak lebih baik dikontrol sama orang tua ya. Karena sometimes tuh ada orang yang bisa komentarin itu kan kayak nggak yang kurang bagus kan. Iya. Takutnya nanti terbaca anak.
ya anak ini kan kita ada positif, ada yang negatif, dia Negatif pasti, mikirnya ya, kan. betul, ya. Ada dia mikirnya, wah aku nih, wah ada yang komen nih, ternyata dia lihat IG aku, oke itu masih positif. Kalau misalnya dia jadi sedih, misalnya komentarnya jelek kan. Oh, Rio sendiri pernah dapat Belum komentar-komentar sih. nggak? Belum sih. Jangan Belum, sampai ya. cuman ada, Belum lihat. sometimes ada orang-orang tuh yang nggak dikenal, dia bisa bukan komentar ya, dia langsung add IG-nya Sanrio dan dia tuh nggak tahu ngomongnya apa gitu loh, pakai bahasa Inggris dan menurut saya agak kasar. Oh, itu kalau Caca lihat itu yang bisa kita bilang perundungan secara halus ya. Ya bisa jadi. Itu usia berapa mereka rata-rata? Anak-anak juga kah atau? Sekarang sih banyak loh. Nah, makanya Banyak. susah ya. Anak-anak SD tuh sudah banyak yang kayak Udah begitu. bisa. Heeh. Cuman kita lihat lagi perundungannya seperti apa. Kalau misalnya dia udah teterusan, itu menurut saya ya, kayaknya kalau perundungan tuh kalau udah teterusan, Iya. misalnya mengejek secara terus-menerus itu baru perundungan. Kalau cuma mengejek satu kali, kayaknya itu cuma ajak main. Selagi bisa di melecehkan. counter ya, selagi Ya. kita bisa jelasin, lurusin, is okay. Tapi kalau mungkin sudah bawa-bawa secara fisik, Ya. bawa-bawa nama keluarga ataupun kekurangan yang lain gitu ya, Betul. itu kayaknya udah nggak bisa ditolerir lagi gitu. Ya, betul. Nah, kalau misalkan dengan hukuman, misalkan sekarang kan banyak yang bully ya, yang dibawa ke ranah hukum. Itu Cece sendiri setuju nggak itu? Kalau untuk anak-anak kayaknya enggak deh ya. Kita harus lihat lagi. Sometimes tuh kita harus balik lagi lihat ke kondisi keluarga dia. Misalnya yang Kurang orang kasih sayang tadi ya. bisa jadi. Biasa anak-anak yang seperti itu tuh bisa kurang kasih sayang atau enggak yang mereka yang orang tuanya broken home. Kebanyakan saya lihat yang seperti itu. Makanya kita dampingin anak kita sebenarnya. Kalau untuk perundungan kayak gini ya, kalau saya saran kita lebih mendekat, lebih banyak kasih arahan ke anak kita. Oh gitu. Mesti gimana gitu kan. Kalau misalnya kita dirudung harus kayak gimana atau enggak, kalau kita yang merudung boleh apa enggak kayak gitu loh. Oh tapi Cece tetap mengajarkan sama Rio, baik boleh, tapi harus tegas Jangan juga. keterlaluan. Ya. Gitu ya dia. Kayak Harus satu dikontrol. misalnya di sekolah Iya, ya. iya, iya. Kita kan pasti ngajarin anak kita untuk jangan mukul anak orang misalnya. Ya. Tapi misalnya kalau misalnya anak orang yang mukul duluan anak kita harus lawan kayak gitu. Bela diri. Nah, cuman mungkin cara melawannya gimana Nah, aja iya, ya. betul. Cara melawannya kayak gimana? Kalau selama cara melawannya itu masih oke, misalnya tidak melukai dia ya masih tahap normal ya. Oke. Cuma sometimes kan ya susah ngomong lah ya, namanya anak-anak kan, ada yang mungkin fisik dan mental anak itu kan beda. Ada yang misalnya baru diisengin, Sudah gimana gitu. udah kayak kan. gimana kayak gitu. Nah makanya kadang-kadang dari pihak sekolah juga agak susah ya. Betul. Kan sifat anak ini beda. Iya. Ada yang diisengin udah nggak terima. Ada yang udah diisengin sampai kayak gimana pun tetap aja biasa aja kayak gitu. Betul. Kalau Rio sendiri gimana tuh Rio? Kalau Rio kan mau tidak mau sekarang sudah masuk ke ranah publik ya. Sudah harus banyak dikenal sama orang. Iya. Yang namanya pembulian, perundungan, entah dari usia berapapun, itu pasti dekat ya, Cea ya? Sudah siap? Kayaknya kalau sekarang sih belum terlalu siap. Belum terlalu siap ya? Iya. Ngeri ya sekarang Belum ya? siap. Belum siapnya kayak gimana? Belum siap kayak Belum gimana? siapnya, saya kayaknya belum bisa terima hujat-hujatan yang berlebihan. Tapi kalau mungkin bisa dilurusin kayak kata Mama tadi, mungkin itu ya. Ya kalau sejauh ini mungkin kalau misalkan ada komentar-komentar yang mungkin tidak terlalu nyelekit ya Rio ya. Itu Rio gimana tuh balasnya tuh? Balasnya bukan saya sih yang balas, biasanya mama saya yang Mama balas. yang dari ngajarin belakang. ya? Kalau Instagram sih saya yang balas, tapi nggak pernah saya balas sih. Belum ada yang komentar yang nyelekit sih ya. Cuman komentar di IG tuh belum ada yang nyelekit. Cuman ada orang, misalnya orang dia tuh punya IG fake gitu loh. Dia add dan dia ngomongnya tuh kayak pakai Nggak bahasa enak lah pokoknya, ya. bahasa asing, tapi yang kayak agak kasar. Aku nggak tahu apa dia gamers, jadi bahasa gamersnya keluar kayak gitu loh. Saya juga nggak tahu, tapi saya blok aja kalau kayak gitu. Ini jadi Rio kalau misalkan ada apa-apa bilang, "Ma, ini ada komentar kurang enak gitu ya." Ya. Atau apa-apa pasti ke Mama. Iya. Sedekat itu ya. Dekat mama Rio. saya. Oh, ya Allah, masak anak-anaknya papa. Makan, dia makan pun tanya Mama. ah? Iya. Dia makan pun tanya, Mami boleh gak makan ini? Boleh gak makan ini? Selalu. Pasti tanya selalu. ya. Gitu. Karena saya memang menjaga dia kalau makanan anak-anak saya. Ini nih saya semua setuju makan sama dijaga. Rio ya. Kebanyakan orang kalau dibilang anak mama tuh pada malu.
Tapi Rio dengan bangganya dibilang anak mama. Padahal jelas-jelas kita semua adalah anak mama ya gitu, punya papa gitu ya. Anak mama, anak papa. Makanya, cuman kenapa kalau dibilang anak mama, kesannya itu apa ya? Kesannya manja kali ya. Manja gitu Ejekan ya. gitu ya. Iya kayaknya ya. Itu sebenarnya sudah termasuk pembulian juga Iya. secara tidak langsung ya. Nah Rio, jadi kalau Rio dengan teman-teman sendiri selagi menjadi duta ini, itu gimana ngajarin ke teman-teman? Anti pembulian, anti perundungan gitu. Menurut saya sih nasihatin mereka ya, jangan sampai mereka perundungan, jangan sampai mereka bullying teman-teman. Ya, jangan sampai mereka udah keterlaluan itu. Biasanya kalau udah ada yang bullying, saya biasanya harus lapor ke guru. Oh, nggak langsung ambil tindakan sendiri ya Rio ya. Langsung dibilangin kamu nggak boleh kayak gitu ya. Langsung ke guru dulu ya. Ya diajarin mamanya juga begitu ya, pakai step by step gitu ya. Iya, saya anak banyak, repot juga lah. Kadang-kadang sifat anaknya beda-beda. Jadi ada yang dia tuh happy, bodo amat. Kalau kayak kokonya tuh bodo amat, mau diomongin apa Kalau dia bodo amat. diomongin nggak peduli. Nah, cuman satu nih, ada satu hal yang kadang-kadang sebenarnya agak miris, ya. Dikatakan kalau yang perundungan itu dekat dengan faktor ekonomi. Oke lah, mungkin kita bilang tidak salah juga ya. Dimana kadang-kadang dibilang kelas menengah ke bawah dalam segi ekonomi ya. Tapi kayaknya sebenarnya itu nggak pengaruh ya. Enggak sih, enggak juga. Semua kelas pun bisa melakukan perundungan dan juga terkena perundungan ya, Cia. Kalau saya lihat sih ini lebih ke anak yang mau Bagaimana pendidikan? enggak juga, mereka nih biasa dari anak-anak mau menuju remaja, kayaknya kan hormonnya beda ya. Biasanya ada anak-anak tuh yang kayak pengen mencari jati diri Iya, ya. keren gitu. Pengen merasa keren atau enggak kurang perhatian, satu pengen merasa keren, atau enggak dia tuh karena perubahan hormon jadi emosinya beda. Jadi tidak ada hubungannya dengan status ekonomi, status Enggak. sosial gitu ya. Makanya semua sekolah ada. Oh iya. Semua sekolah ada loh. Walaupun ya mungkin tergantung berat apa ringannya ya. Kadang-kadang juga ada apa namanya perhatian orang tua sudah bagus ya. Pendidikannya juga oke. Tapi memang dasar anaknya ya mungkin anaknya aktif. memang aktif. Berarti memang tadi ya nggak bisa juga ditebak ya, Cia. Nggak bisa ditebak. Kadang-kadang ya itulah di sekolah tuh ada yang kena panggil. Cuman ya orang tuanya kadang bingung mau gimana, memang anak saya kayak gitu. Oke, jadi kalau Rio sendiri saya boleh tahu senakal apa ini, Cia? Kalau bagian nakalnya nih. Rio nih nakal sih enggak, cuman dia masih suka emosian ya. Suka suka gangguin kakak. Oh gitu. Suka gangguin menggoda. kakaknya. Jadi dia kalau digangguin nggak mau. Ngomong sendiri gitu. Biasalah namanya anak-anak ya. Nah iya, karena kan kayak gini nak. Dia kan sama kakaknya dia ngerasa dia lebih kecil. Jadi dia ganggu kakaknya. Sedangkan kakaknya kan diem. Bodo amat punya orang. Cuma kakaknya juga di saat mungkin dia lagi asik belajar atau nggak asik main game, dia kalau diganggu dia bisa emosi juga kan. Kakaknya di saat kakaknya marah dia kan kaget dong. Dan itu memang selalu ya gitu ya. Tapi memang hubungan yang khas gitu ya. Nggak bisa disalahin juga ya, Cia ya. Cuma udah biasa, makanya kalau Justru itu bentuk keakraban gitu kan? ya, walaupun mereka nih walaupun kayak gini, tapi mereka masih kompak gitu loh. Kayak kokonya tuh sebenarnya perhatian sama Rio kan. Iya. Dia laporan sama Mami Rio nih belum nggak makan ini katanya, udah disiapin dia nggak makan, dia malah masak sendiri. Nanti Rio tuh kesel, kok nih kenapa ngomong-ngomong sama Mami? Nah, Rio kan pengen makan ini, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma masuk Koko tuh Koko kasih tahu Mami udah siapin, kenapa kamu nggak makan kayak gitu. Oh, Jadi gitu. saya Rio nggak seneng kan, karena Rio masak sendiri, dia tuh hobi masak. Serius? Rio? Iya. Masak apa? Oh, bisa masak nasi goreng. Nasi goreng, mie juga bisa. Mie. Habis itu telur. Apalagi apa yang namanya? Ayam katsu gitu. Jadi rasa penasarannya emang tinggi ya, Cia. Agak Rasa beda penasaran dia tinggi, ya. makanya dia wawasannya luas sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang kan jadi berpikir si Rio nih tahu dari mana ini, tahu dari mana itu, padahal dia masih kecil, harusnya nggak boleh tahu. Tapi kalau bagi saya, ya sebenarnya sah-sah aja sih ya, orang tuh pengen tahu kan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Baik, Sobat RRI, masih menemani Anda dari Pempek Hani yang ada di Jakabaring. Kita jeda dulu untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,
daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI, masih bersama Anda podcast RRI bersama Cece Afung dan juga Sanrio. Nih Sanrio, kalau ngelihat Mama sendiri, Mama ini termasuk Mama yang gimana Sanrio? Mama yang galak? Mama yang baik, Mama yang gimana? Mama yang care banget, selalu Cerewet? bikin anak-anak. Cerewet sih enggak, kalau nakal. Oh gitu. Tapi kalaupun cerewet pastilah ya Ce ya, tapi cerewet yang positif gitu. Enggak sih, aku nggak cerewet ya. Nggak cerewet serius, saya nggak sering ngoceh, nggak. Oh berarti memang Sandrionya nggak nakal gitu ya, nurut gitu ya. Oh, kan sudah ada aturannya anak-anak kayak gini, jadi mereka ngikutin aja semua. Kecuali kalau mereka buat kesalahan, aku marah. Oh, marahnya seperti apa itu Ce? Kalau mereka sampai berantem, sibling ya. Iya, tergantung berantem. Anak-anak saya 2 cewek 2 cowok nih. Nah, yang cowok ini kan lebih ini ya, karena si sama Koko nih suka berantemnya. Ya hal sepele yang saya bilang. Si Rio tuh emosi aja, padahal misalnya Koko tuh lapor apa. Sebenarnya Koko memang lapor ke Mami kan karena biar Mami tahu. Cuma Rio tuh nggak seneng dilaporin kayak gitu. Jadi mereka marah kan. Jadi berantem. Ya belum pernah gue cocok sih, belum pernah. Cuman jadi kayak lempar barang kayak gitu kan. Jadi di situ aku marah. Kalau yang cewek nggak pernah. Oke, jadi Cece sendiri ini merasa sadar ya bagaimana dengan apa yang Cece lakukan ini dalam bentuk ketegasan dan marah dalam seperti itu, ini membentuk karakter anak-anak ke depannya gitu ya. Kalau saya marah lebih ke diem. Jadi kalau saya diem semua takut. Ada Lebih rasa takut Mami daripada Papi. serius. Iya. Justru papinya sering ngoceh, karena papinya sering ngoceh, dia nggak takut. Oh saya Udah enggak, biasa saya marahnya gitu. diem ya. Justru kalau mamanya diam, Untuk orang yang apa nih suka gitu. lebay, Papi ini. Oke, jadi Ce, kalau melihat kondisi sekarang, kekhawatiran Cece terhadap Rio. Untungnya Rio aktif dalam hal yang positif ya. Nah, tapi sebagai orang tua pasti ada rasa khawatir terhadap anak-anak. Kekhawatiran paling besar Cece apa itu, Ce? Sandra ini rasa ingin tahunya tinggi. Iya. Saya cuma khawatir takutnya dia salah narasumber. Jadi saya selalu nasihatin dia, kamu kalau nanya sama orang yang benar, nanya ke Mami boleh, nanya ke guru boleh, tapi jangan sembarangan nanya ke orang-orang yang belum kamu kenal. Iya. Karena dia nih kalau lagi kayak berangkat pun ya, dia tuh bisa loh ngobrol sama orang asing. Kita bisa berangkat ke luar negeri. Nah, itu Cece khawatir nggak kalau terlalu ramah kayak gitu? Nggak sih, nggak sampai tukeran nomor kontak kan. Sebatas di situ aja. Misalnya ketemu, kita kan kalau ke luar negeri kan naik MRT misalnya kan. Dia bisa di MRT tuh ngobrol sama orang asing, orang di negara sana kayak gitu. Nah, bisa ngajak ngobrol sampai nanya tentang negara situ kayak gimana. Iya. Nggak masalah kan, cuma sebatas kenalan di situ doang. Dan kita kan di sana. Aku cuma takut nanti someday dia tuh nanya sama orang asing sampai chat-chatan. Aku cuma takut itu aja. Salah info istilahnya. Yang sesungguhnya harusnya seperti ini. Nanti kan namanya orang asing kan nggak peduli kamu siapa kan. Dia kasih taunya yang salah kayak gitu. Aku cuma takut itu aja. Kan semua orang tuh pasti takut lah kalau anaknya diajarin yang salah kan. Betul. Rio sendiri sadar itu? Iya, sadar. Kita jangan terlalu memperhatikan orang asing. Kita kalau ngomong sama orang asing tuh jangan terlalu berlebihan. Oh gitu. Ini dia yang ditunggu, tamunya udah dateng. Itu dia nih. Rio. Ini boleh makan. Boleh dimakan itu. Nah, ini boleh Rio. Ini menu andalan gitu ya? Ya, ini pempek. Pempek jumbo. Keriting Pempek jumbo. Ya, ini pempek yang pempek khas. Oh gitu. Non-MSG dan Non MSG. Ini best sellernya ya. Kak, boleh nggak minta mangkok itu yang bertaruh cuka? Ini juga boleh dikonsumsi. Ini umur 1 tahun sampai lansia bisa makan. bisa semua. Non-MSG dan pempek. Ini andalannya Pempek Hani ya? Benar lagi. Biasanya di pempek hari Oh, gitu. Gede banget ya. Ini ya. Dan Nama ikan pempeknya apa? Pempek ini keriting jumbo. ikan murni ya. Itu
ikan tenggiri premium. Ikan tenggiri premium. Oke deh. Ya. Makasih banyak ya, Mbak. Terima kasih, Kak. Wih, Minta sedap. mangkoknya Mbak ya. Minta mangkoknya, Mbak ya. Oke, lanjut lagi Cece, Sanrio. Nih, terus sama teman-teman, kalau misalkan tadi makasih banyak. Iya. Sandro bilang tadi kalau ada yang perundungan, pertama yang dilakukan adalah antisipasi dengan melapor ke guru dulu, bukan tindakan langsung ya. Iya. Terus kalau ada perundungan lagi seperti yang di komentar, lebih baik didiemin dulu ya, Iya, didiemin atau dulu, jangan. tanya sama mama Iya. gitu. Nah, yang kalau Rio takutkan, Rio kan ini perjalanannya masih panjang nih Rio. Iya, masih panjang. Godaannya makin besar. Kita akan lihat cek kondisi sekarang kan, aduh, bisa dibilang ya. Terlepas dari mama, Rio sendiri sedang mempersiapkan apa itu? Saya belum tahu sih kalau sekarang mempersiapkan apa. Karena Kalau saya masukin ke sekolah Budi Pekerti. Budi Buddha Pekerti. Suci. Oh, iya. Jadi di sana kan setidaknya diajarin juga kan tentang Budi iya. Pekerti. Jadi dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena yang benar, yang baik kan belum tentu benar ya. Betul, walaupun terlihat benar Ya. kadang-kadang ya, Cek. Iya. Gitu. Saya masukin ke sekolah itu setidaknya saya tambahin istilahnya seorang manusia itu imannya tuh harus kuat dulu. Tuh, iya. Bener gak? Kalau imannya kuat kan setidaknya lebih tahan godaan. Termasuk juga berarti Cece mengajarkan agama harus dekat dengan Tuhan juga memang harus prioritas ya, Cece ya? Ya. Kebetulan kami kan agama Buddha ya. Iya. Jadi dari kecil dia nih nyenyes memang dari kecil tuh tanya. Banyak tanya gitu. Banyak tanya kan. Jadi dia tuh tanya, Mami gimana ya nanti kalau mati bisa masuk surga? Dari kecil, waktu itu kan corona kan, nggak sekolah kan. Jadi kan nggak sekolah di Udah rumah. sekritis itu. Iya, waktu itu corona berarti berapa tahun lalu? 5 tahun lalu dia baru umur 5-6 tahun ya. Iya. Dia tuh tanya kayak gitu, gimana? Nah, aku bingung jawabnya kan. Saya jawab kayak gini, yang penting kamu tuh sekarang, kalau kami di Buddhis ada yang namanya Pancasila Buddhis. Yang penting kamu menjalankan 5 Pancasila Buddhis. Saya ngomong. Dengan menjalankan 5 Pancasila Buddhis, kamu udah pasti jadi orang baik. Itu juga termasuk anti bully juga pengajaran seperti itu ya, Cek. banyak pelajaran positif. Positif gitu. Dan itu juga Rio tularkan sama teman-teman ya. Rio, misalkan kan Rio ini kan baik banget tuh. Pernah nggak sih teman tuh malah ada yang julid gitu ya? Ih, Rio sok yes gitu. Pernah nggak? Enggak. Mungkin Rio juga menjaga bagaimana ya. Ada batas-batasan ya. Enggak sih, kayaknya teman-teman tahu sih Rio ini kan udah kayak artis dia nih, malah kalau sering perform di sekolah tuh temannya malah bangga loh. Disalahin. Iya. Pertama dia malu kan. Aduh mami aku nih perform dance lagi kan kayak cewek. Banyak yang ngefans berarti sama Rio ya gitu ya. Teman-teman itu sampai hafal gerakan dia, sampai ayo Samio. Jadi dia jadi mau sekarang. Tadinya dia nggak mau kan, saya masukin kalau misalnya sekolah suruh perform kan. Saya pikir daripada dia perform sendiri digabung lah sama adiknya ada grup dance kan. Jadi si Rio ini di tengah-tengah sendiri cowok. Pertama dia nggak mau, katanya malu lah mami nanti dikatain kayak cewek katanya. Taunya tuh teman-temannya tuh suka. Malah nanti temennya yang request loh. Sampai sekarang gitu. Iya, sampai sekarang. Oke Rio. Nah Rio sendiri untuk kedepannya gimana nih? Kalau soal pendidikan, pasti ada nih. Waduh, yang jadi ngetop ini mungkin agak-agak enak gitu ya. Apapun pengen lanjut lagi ke Jakarta, ke ibu kota, atau kemana, atau bagaimana? Sekolah. Mungkin pendidikan atau untuk ya Apa jurusan? kedepannya lah gitu. Atau ingin mematangkan, apalagi jadi duta ini yang pertama kali ya kegiatannya ya. Ini nanti bakal ada tanding lagi ke nasional. Ini kan baru Sumsel. Ini tanding di nasional bulan Juni. Oh gitu, berarti Rio kedepannya nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti ini pengen dimatangin ya? Iya. Iya. Apa nih kalau misalkan jadi dutanya udah berakhir nih? Iya. Pengen jadi apa lagi tuh? Oh boleh sih, kalau udah berakhir boleh jadi businessman kalau udah gede. Kayak bapak Kan saya. sekolah dulu. Iya sekolah. Kalau udah gede. Itu pengen YouTuber gitu nah. Oh pengen. gitu. Apa sih namanya? Yang YouTuber yang makan gitu namanya apa? Mukbanger. Mukbang. Mukbang ya. Food blogger ya? Ya food blogger gitu. iya. Yang mereka kan dari negara sini, mereka ke negara-negara lain, coba makan khas negara itu. Terus di rating, makannya enak, lembek atau enggak? Oh, itu pengen kayak gitu. Iya. Kayaknya Cece setuju ya? Ya aku kalau yang selama kayak gitu sih oke-oke aja. Kita jujur aja kita kan kalau pengajaran kalau ke depan yang namanya orang tua itu kan nanti harus jadi pengusaha, karyawan bank.
PNS gitu. Sementara kalau sekarang mereka pengennya jadi YouTuber segala macam. Aneh nggak menurut Cece? Kalau papinya malah nggak setuju kan, mungkin papinya yang gade gitu kan. Nah, terus aku ngomongnya nggak apa-apa lah, aku ngomong namanya dia masih muda, dia kreatif dulu. Karena seorang pengusaha bagi saya ya, seorang pengusaha dia bisa jadi pengusaha harus lewat tahapan bawah dulu. Kalau misalnya dia sekarang jadi food blogger kayak gitu, mungkin suatu hari dia bisa jadi pengusaha restoran. Iya. Setidaknya dia tahu kan makanan apa yang bisa dia jual nantinya. Oh gitu. Mikir positif aja. Sebenarnya positifnya itu yang lebih penting ya. Ya betul. Tapi mau gimana juga ya Ce, tadi pengajaran kita pada masanya itu ya diajarin ya kalau ke depan itu harus jadi, kalau kuliah harus ekonomi, manajemen gitu kan. Sekarang macam-macam kan jurusannya kan ya. Enggak sih, kalau aku lebih ke bahasa ya. Lebih luas ya. Kalau bahasa asingnya kuat, dia kemana aja bisa. Bener nggak? Kan semua harus bahasa asing loh, bisa loh. Iya. Oke, Rio. Yang penting bahasa Inggris. Bahasa Karena Inggris, kebanyakan rata-rata orang tuh pakai bahasa Inggris kalau ngobrol. Bahasa internasional gitu ya. Iya. Rio, yang jadi role model Rio itu mama atau papa? Apa? Role model, panutan. Maksudnya gimana? Yang jadi panutan Rio itu contoh yang jadi Rio ikutin itu mama atau papa? Oh, mama. Dari mana contohnya? Contohnya mama kasih nasihat. Kalau papi tuh kasih nasihatnya tuh kayak AI gitu. Kaku ya. Kita sebagai laki-laki sama-sama terus. kayaknya flan banget ya. Tapi memang namanya anak laki-laki selalu deket sama ibunya ya. Iya, enggak sih semuanya memang deket sama saya. Karena papinya tiap hari di toko kali ya. Sering di toko itu kayak seperti hidupnya, nggak bisa hilang dari toko gitu, harus selalu di toko. Nggak bisa di toko, nggak bisa keluar dari toko. Nah, ini juga sebagai contoh. Jadi kedekatan seorang ibu dan orang bapak ini menjadi salah satu senjata yang paling efektif bagaimanapun kondisi anaknya. Mungkin anaknya bandel gitu ya Bu ya. Tapi setidaknya sebagai orang tua kita bisa menjadi benteng bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke. Kayaknya kita harus mesti cicip dulu deh. Harus makan dulu. Kita cicip dulu. Kasihan soalnya pempeknya udah kedinginan ini. Oke. Iya, siapa? Ya deh. Oke, jadi sambil kita makan, kita break dulu, kita jeda dulu untuk yang saat itu. Tetap bersama kami di podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih banyak Sobat RRI, podcast RRI masih menemani Anda bersama saya Haris Hansor, juga bersama Rio Sanrio, Duta runner-up 3 Duta Anak Sumsel tahun 2025. Berarti sudah hampir setahun ya. Berjalan berapa bulan Rio? Udah setengah tahun kayak ada. Setengah tahun 6 bulan ya? Enggak, dari Agustus. Oh dari Agustus? Iya dari Agustus. Pedis gitu ya. Juga sama Cece Afung, kita tadi sudah coba. Ini besar banget, makanya masih ada sisanya. Emang gede banget ya, enak banget ya. Enak banget. Pengen lagi. Nanti abis ini. Makanya kita tunggu dulu ini. Oke, baik Sobat RRI, kalau berbicara mengenai duta anak kan banyak nih. Duta ya, kalau sekarang yang pasti apapun namanya duta, asal dengan kondisi positif, dengan hasil positif. Cece kan tahu kalau sekarang justru yang aneh-aneh itu malah diangkat jadi duta gitu loh. Itu gimana komentarnya Cece? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau yang aneh-aneh kan jadi dari eye catching jadi. Bisa gitu ya. Jadi pemantik sebenarnya nggak masalah ya Cece. Iya, asal ada perubahan gitu ya. Ada perubahan. Kita nih sebenarnya ya memang hidup selalu ada pro kontra. Ya. Nah, kalau saya lebih ke ambil positifnya aja. Karena kan kita kan suka ngambil negatifnya aja, iya, gitu. Jangan lihat dari segi negatif lah, kita lihat dari segi positifnya aja. Jadi kalau di Rio sendiri
sudah 6 bulan menjadi runner up 3 Duta Anak Sumsel. Kegiatannya apa aja kegiatannya? Kegiatannya ini udah berapa bulan lalu sih, tapi ada kreatif versia. Terus kalau sekarang kita bagi-bagi makanan juga. Kalau ada yang ulang tahun, kayak sebelumnya kakak sama papa saya ada yang ulang tahun kan, kita bagi makanan ke orang yang agak susah-susahan. Oh, jadi lebih ke program-program sosial ya, program cinta kasih gitu ya. Kemarin tahun baru bersama duta anak yang lain ada ke panti kunjungan. Ini jadi selain duta perundungan, duta apa namanya program ada yang anti perundungan, itu apa lagi? Atau cuman memang anti perundungan juga? Anti perundungan aja? Sama ada permainan tradisional ya. Oh, memperkenalkan, menghidupkan kembali. Iya. Kayak mainan dulu lah, kayak congklak. Diajak kemana aja sama itu? Apa namanya yang naungannya apa ini, Cek? Karoni. Naungannya ada itunya nasional direktornya. Kalau gitu. sekarang sih belum ada kegiatan-kegiatan lain tentang duta anak, karena itu dia lagi fokusin ke Putri Indonesia ya. Oh, satu apa namanya satu manajemen gitu ya. Malah kan jurinya juga dari Putri Indonesia. Oh, begitu. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan biasanya ada momen-momen tertentu atau sering-sering juga di luar dari kegiatan-kegiatan agenda rutin? Agenda rutinnya dia duta anak sih sebenarnya nggak ada yang ini ya. Pokoknya dia tuh anti bullying sama nanti mau diajak main film. Oh gitu. Jadi kalau misalkan agenda resminya menunggu dari manajemen ya. Kalau agenda sendiri kita kadang-kadang ngadain sendiri lah. Aku lebih ke acara sosial dia lah. Sosial dia. Sama kegiatan. Karena dia sudah duta anak kayak sering diundang orang kayak gitu loh. Oh nggak mau Cia kita terlibat juga Cia berarti. Iya. Mau nggak mau ya harus disiapin kan. Dia misalnya diundang kemana kita harus siapin. Dia mau tampil apa, mau dance, apa nyanyi. Yang tadi mau bikin film apa? Film anti-bullying. Anti-bullying. Perundungan. Iya. Itu yang bikin siapa Cia? Dari Jakarta gitu, sutradara yang sutradara film layar lebar gitu. Iya. Nanti bakal masukin ke CGV yang S itu apa namanya? Siapa? Yang mulai yang ini yang namanya mulai dari S apa namanya? Yang TV film gitu. Sutradara. Bukan apa ya namanya? Oh, sinema. Bioskopnya. Sinemanya itu SSI. ya. Oh ya, SSI ya. Oke. Bioskop mau film lebar kan. Tentang anti perundungan tadi. Iya. Jadi dia bikin kayak drama musikal gitulah, film anak-anak. Film anak-anak, mode-mode petualangan Sherina gitu kan. Tapi ini versi duta anak kan. Versi duta anak, iya. Nah ini pasti banyak ya hal-hal yang bisa dibilang walaupun sudah sangat kenal dengan dunia ini, tapi juga bisa dibilang cukup baru bagi Rio ya. Ini apa namanya? Bikin candu gak gitu? Apanya? Kegiatan-kegiatan kayak gini bikin candu gak? Pengen Awalnya kejar prestasi canggung lagi? kayaknya. Hah? Awalnya canggung karena dia nggak ngerti kan. Harus apa nggak ngerti. Nah kebetulan dulu kan saya pernah ikut ajang kayak gitu dulu masih muda. Aku tuh pernah ikut Koko Cici Jakarta kan. Jadi aku kasih tau kamu nih kayak gini loh. Nanti kamu tuh harus jadi contoh. Jadi kamu kalau udah duta anak, kamu semuanya harus bagus. Nilai sekolah harus bagus. Jangan sampai nilai kamu jelek. Kan aku bilangin kayak gitu kan. Nilai kamu harus bagus. Jadi kan jadi contoh. Kamu duta anak, maksudnya nilainya jelek. Aku bilang kayak gitu. Nah, dibilang kayak gitu jadi beban nggak buat Rio? Iya, bebannya berat sih karena kan saya harus seimbangin dengan nilai saya harus yang bagus. Terus kelakuannya kan. Nah, aku makanya nasihatin dia, kamu udah harus mulai kontrol emosi, kamu udah duta anak bisa loh. lagi kayak gitu ya. Marah-marah kayak seenaknya kan. Tiba-tiba lagi marah mendadak kan gak enak gitu Ya. Tapi untungnya Rio cukup dewasa lah. Ya. Ini Cia dalam hal-hal seperti ini ya. Rio, rencana ke depan sama Mama, mungkin ada yang sudah Rio ancang-ancangin ke depannya, entah tahun depan, beberapa tahun lagi gitu. Belum sih, saya belum tahu. Belum ada. Iya. Semuanya masih balik ke Mama gitu ya, tanya-tanya semoga, Mama. Oh, konsultan gitu ya. Mama saya itu mastermind ya, kontrolin. Gila, luar biasa itu si Mama. Aku nih cuma pengen dia ini aja, sekolahnya kalau bisa, kalau saya selalu sekolahnya yang bagus, terus ikut kegiatan kayak gini. Saya pengen nanti kan dia dapat beasiswa. Ceh, kalau ngelihat dengan kondisi perundungan sekarang, Cece, gimana ngelihatnya? Prihatin? Saya yakin pasti prihatin ya, Ceh. Ya, prihatin. Ya cuman kadang-kadang tergantung kita juga ya gimana ini ke anak-anak ya. Tapi
ya susah ngomong juga. Sometimes orang tua dia bukan yang nggak mau ngurusin anaknya, kadang dia juga sibuk kan. Dengan kondisi sekarang ya. Kayak dia sibuk, kalau kayak papinya juga sibuk kan. Udah mami yang urus kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu pencetus anak jadi suka berkelakuan perundungan nggak, Cek? Mungkin juga ya, karena kurang Bisa perhatian. juga. Sebenarnya anak-anak yang suka bikin masalah di sekolah biasanya kurang perhatian. Kurang perhatian, bisa Ya, jadi kan ya. nanti biar dipanggil orang tua ke sekolah. Cuman ujungnya kena marah orang tuanya juga gitu. Ada yang kena marah orang tua, ada lagi yang memang biar, pokoknya dia intinya biar anak itu pengen orang tuanya tahu kalau aku tuh di sekolah kayak ini loh, kayak gitu. Kayaknya gitu. ya. Juga istilahnya kalau sekarang, apalagi dengan kondisi Rio sekarang, Cece mau tidak mau sebagai orang tua juga harus lebih tegas lagi sebagai orang tua terhadap Rio, tapi tentunya dengan batas-batas yang memang masih masuk akal ya, Ce ya. Untuk pendidikan gimana, Ce? Terganggu nggak sekolahnya? Enggak sih. Enggak ya, aman ya? Kayak ini kan izin sekolah, tapi saya minta surat dari RRI. Oh gitu, ya, ya. Sekolah sih dukung sih selama kegiatan itu positif. Ya tadi jadi artis gitu di sekolah. Rio. Oke, baik. Kemana-mana kan bawa nama sekolah kan. Iya. Sekarang kalau kegiatan-kegiatan termasuk liburan juga ya, Iya. menjadi prioritas juga Iya. sama Cece. Iya. Penting gitu ya hal-hal seperti itu. Iya. Itulah karena saya juga sibuk. Saya nih nggak pernah loh bawa anak-anak ke mall jalan gitu kan, karena Iya. sibuk kan. Ya makanya setiap liburan saya ajak anak-anak jalan. Iya. Saya pikir quality time, family quality time-nya seperti Itu menjadi hal yang mutlak, Ce ya. Iya. Oke, Ce. Kita bicara secara universal, mungkin Cece juga bingung karena setiap orang memiliki cara pendidikan yang berbeda terhadap anaknya. Tapi saya yakin ada garis besar sebagai orang tua, kita terapkan hal-hal anak-anak harus seperti ini. Terus pendidikannya seperti ini. Sudah menyusun bagaimana untuk rencana 5 tahun, bahkan 15 tahun ke depan. Kalau Cece gimana, Ce? Saya ada sih kepikiran, memang anak-anak mau diarahin kemana. Ya. Ya kayak gitu aja, tapi ya nanti liatin aja waktu berjalan. Makanya itu saya selalu ngomongin ke mereka, kamu tuh sekolahnya yang oke ya. Nggak harus ngejar nilai 100, tapi nilai kamu jangan turun. Nambahinlah aktivitas kegiatan-kegiatan kayak duta anak. Kalau kan di sekolah kan bisa ikut OSIS kayak gitu kan. Biar mereka dapat beasiswa. Menurut saya dapat beasiswa bukan apanya ya. Kalau biaya sendiri mungkin kita sanggup. Cuma kalau dapat beasiswa kan ada kebanggaan tersendiri ya. Buat orang tua sama buat anak juga. Ada kemampuan yang karena tidak semua orang mampu seperti Ya, itu ya, betul. dapatkan beasiswa. Rio, kakak mau tanya Rio. Pinter, tapi etika dan pendidikannya kurang. Pilih yang mana? Atau kebalikan? Balikan sih menurut saya. Mending Yang paling penting itu tingkah laku kita. mending tidak tahu apa-apa, tapi punya kepribadian yang bagus gitu. Iya. Tapi lebih bagus lagi berimbang ya, pendidikannya Iya, bagus, Iya, etikanya lebih bagus. Nilai bagus juga. Oke, pelajaran yang paling disuka apa? Matematika kalau sekarang. Kenapa matematika? Matematika menurut saya seru. Saya suka nomor-nomor gitu. Oke, cita-cita ke depan jadi apa? Jadi konten kreator, Tadi. artis, atau enggak bisnismen. Oke, tapi semuanya ngikut aja ya gimana Iya, ke depannya. iya. Oke, kalau teman-teman di sekolah gimana? Banyak juga? Banyak dia teman-teman aja, Oh, jadi maksudnya memang nggak ada milih. Nggak milih-milih ya, nggak ada Kalau geng gitu. teman-teman biasa. Termasuk juga mau konten-konten itu sendiri aja nanti ya? Iya. Oh, Dia sama gitu. teman-teman pokoknya nggak milih deh, semua ditemenin. Mantep deh. Main sama yang kelas atas aja banyak. Gak ada yang ngomong aku nggak mau main sama dia, nggak ada. Justru banyak kakak kelas jangan-jangan temennya. Iya, main Iya. kakak kelas. Iya, mantap banget. Oke, baik Sobat RRI, kita sudah di penghujung kebersamaan untuk podcast kita ya. Asik sekali ngobrol sama Cece Apung. Tuh, Ceh, sebelum tutup juga nanti kakak juga pengen tanya sama Rio, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman juga pada penonton kita. Lalu Cece sendiri sebagai orang tua perwakilan, apa yang ingin disampaikan? Sampaikan buat Para penonton kita. para penonton. Kalau saya sih sekarang sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua harus dekat dengan anak kita. Ya. Yang satu itu paling penting, harus dekat. Jadi kita tahu anak kita maunya apa, terus anak kita perlu apa.
dan kita harus bisa membimbingnya. Soalnya kalau enggak mereka kayak ngerasa kurang perhatian, jadi dia bisa banyak tingkah. Oke. Terus pesan-pesan terhadap kondisi perundungan yang ada sekarang ini, Cece, apa yang disampaikan? Kalau untuk kondisi perundungan sekarang kita tanggapin sebagai hal yang positif aja ya. Jadi kalau kita ketemu hal seperti itu, kita hadapin. Kalau misalnya tidak ada jalan temu, kita datang ke konseling ya? Ya, konseling. Termasuk Cece bilang tadi, tidak semua yang dirundung itu harus dihukum dengan dengan hukum. Dibawa ke jalur yang hukum ya. Karena kan nggak ada yang mau sebenarnya kejadian ini. Itu kan kejadian natural ya. Betul. Dan perundungan ini, misalnya anak yang melakukan perundungan itu kan dia juga melakukan itu mungkin karena di luar kendali mereka. Di luar kendali dia kayak kurang pengawasan ya dari orang tua. Bisa jadi kurang pengawasan, bisa jadi dia hanya butuh perhatian. Iya. Rio? Menurut Sandra sih semua anak-anak kecilnya yang harus semangat ya. Kalau dibully harus semangat, jangan patah hati, jangan gampang emosian. Harus tetap semangat. Tapi tidak semua anak-anak harus menjadi seperti Rio ya, karena semua anak-anak punya kelebihan masing-masing ya Rio ya. Masing-masing. Ada yang bisa yang jago nyanyi, ada yang jago dance. Oke, kalau untuk prestasi sendiri apa yang pengen disampaikan pada teman-teman? Prestasi apa ya? Mungkin menjadi diri sendiri, Rio kayak Rio kan? Iya. Itu motor Rio lah. Motor Rio apa? Motor apa itu? Motor Rio. Motor itu apa? Bukan moto dong, maksudnya. Story yang disebut Don apa? Apa sih? Oh, Norris no story. Quote of the day. Quote bahasanya sekarang gitu ya. Kalau kita zamannya moto. Kata mutiara kalau kita bilang. Quote. Ya Allah, malu saya. Jadi motor itu apa? Motor. Kalau dulu, zamannya Mama bilangnya moto. Moto itu maksudnya kalau di skripsi itu tulisan moto apa MOTTO gitu. Iya. Ternyata bukan sekarang. Ya ada hasil tanpa perjuangan. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Cece dan juga Rio ya. Semoga nanti makin sukses. Cece Afung juga, semoga perjuangan Cece Afung sebagai ibu bukan hanya membesarkan Rio, tapi juga sebagai contoh kepada ibu-ibu yang lain dan kesuksesan selalu menyertai Cece Afung ya. Amin. Rio juga harus nanti semoga nanti YouTubernya bisa kolaborasi sama teman-teman, bisa kolaborasi sama artis-artis lain. Betul, bisa membawa harum nama kota Palembang lebih keren lagi. Baik. Sobat RRI, kita cukupkan dulu kebersamaan kita untuk podcast RRI edisi kali ini dari lokasi kita Pempek Hani di Jakabaring, Kota Palembang. Saya Haris Ansor, juga Cece Afung dan Rio. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi dengan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa.